Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Kembali para upasaka dan upasika, segenap umat Buddha dimanapun Bapak Ibu berada. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan penjelasan atau renungan tentang minggu kelima setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Sang Buddha, dan juga ada beberapa hal godaan dari Mara tentunya dapat kita maknai di dalam era kekinian ini, sehingga kita pun bisa mengambil hikmah dari pelajaran dari riwayat kehidupan Sang Buddha. Disebutkan dalam minggu kelima, Sang Buddha bermeditasi di bawah pohon Ajapala Nigrodha atau pohon beringin yang tidak jauh dari pohon Bodhi. Di sini Sang Buddha mendapatkan godaan dari anak-anak Mara, yaitu dari Tangha, dari Arati, dan dari Raga, yang masih tetap berusaha untuk mengganggu Sang Buddha. Mereka menampakkan diri sebagai 3 orang gadis yang elok dan menggiurkan, yang dengan berbagai macam tarian yang erotis penuh nafsu birahi, diiringi nyanyian yang merdu dan bisikan yang memabukkan, berusaha untuk merayu dan menarik perhatian Sang Buddha. Tetapi Sang Buddha menutup matanya dan tidak mau melihat, sehingga akhirnya 3 orang dewi hawa nafsu itu meninggalkan Sang Buddha atau beliau. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, inilah godaan Mara yang tidak pernah putus asa untuk mengganggu Sang Buddha yang telah tercerahkan. Tentunya godaan Mara ini bagi orang-orang biasa sudah membuat kegagalan-kegagalan, sudah membuat putus asa seseorang yang berusaha untuk mencapai cita-cita dan tujuan. Namun amat berbeda dengan Sang Buddha yang sudah tercerahkan. Digoda dengan cara apapun, Sang Buddha tidak meresponnya, Sang Buddha tidak menanggapinya. Makna apa yang dapat kita ambil dari riwayat kehidupan Sang Buddha minggu kelima ini? Sang Buddha digoda oleh Mara. Bahwa godaan-godaan dewasa ini yang dapat kita lihat, yang menghantui kehidupan kita sangat banyak sekali. Tidak sedikit di antara kita kemudian gagal total karena tidak tahan terhadap ujian, tidak tahan terhadap godaan-godaan. Seperti dewasa ini, godaan dalam kehidupan kita sehari-hari yang mengagalkan usaha dan cita-cita kita. Di dunia anak-anak dewasa ini kita mengenal HP. Seharian anak-anak sibuk dengan HP-nya. Bermacam-macam permainan, bermacam-macam hal dapat kita lihat, baik dari segi-segi yang akan merusak kemoralan, yang akan mengganggu aktivitas mereka. Jika orang tua lalai dalam mengawasi anaknya, di saat anak mendapat godaan dari yang dipegang HP, ini tentunya kegagalan akan dialami oleh anak-anak. Maka Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada, karena anak-anak belum mempunyai filter yang cukup kuat, yang cukup baik untuk menolak godaan, untuk menolak bermacam-macam gangguan-gangguan yang nantinya
akan mengganggu masa depan mereka. Di tengah-tengah kesibukan orang tua, maka orang tua harus dengan ketat mengawasi apa yang dipegang oleh anak, apa yang dilihat oleh anak, agar nantinya anak-anak bisa sukses sampai dewasa, sampai tua. Demikian pula selain di dunia anak-anak, ternyata HP sudah mendunia dan mengejala di lingkungan ibu-ibu, di lingkungan remaja, maupun di masyarakat kalangan-kalangan luas. Sudah dapat kita lihat begitu kita tidak bisa mengatur waktu yang layak, yang bisa dipakai untuk membuka HP maupun untuk kegiatan-kegiatan positif yang lain. Ini tentunya kita harus mempunyai filter, kita harus mempunyai penyaring, yaitu diri kita sendiri mempunyai tekad untuk tahan terhadap godaan-godaan. Jika gagal dalam menahan godaan-godaan dari HP, seharian kita tidak bekerja, sehingga karya dan hasil kita tidak memuaskan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kembali pada mara yang mengganggu, yang menggoda Sang Buddha. Dikatakan Sang Buddha atas godaan mara ini menutup matanya dan tidak mau melihat, sehingga akhirnya 3 orang Dewi Hawa Nafsu itu meninggalkan Sang Buddha. Sangat berbeda dengan kita-kita. Ketika kita mendapatkan godaan, kita justru meresponnya, justru menanggapi secara berlebihan, sehingga akhirnya kita mengalami kegagalan secara total. Marilah Bapak Ibu saudara sekalian, hendaknya kita bersama-sama membentengi diri agar apa yang kita lakukan ini benar-benar nantinya berguna dan bermanfaat untuk kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Bermacam-macam godaan hawa nafsu, makanan, pakaian maupun sarana-sarana yang lain selalu mengikuti kita setiap saat. Apabila kita tidak memiliki benteng kemoralan yang cukup kuat, tentunya kita akan menjadi orang yang gagal, orang yang lemah, yang tidak tahan terhadap godaan-godaan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, selanjutnya pada minggu ke-6, Sang Buddha bermeditasi di bawah pohon Mucalinda. Karena waktu itu turun hujan lebat, maka datanglah seekor ular kobra yang besar sekali dan melibatkan badannya 7 kali memutari badan Sang Buddha, dan kepalanya memayungi Sang Buddha supaya jangan sampai terkena air hujan. Waktu hujan berhenti, ular itu berubah bentuknya menjadi seorang anak muda. Pada waktu itulah Sang Buddha mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Kata-kata yang diucapkan oleh Sang Buddha ini perlu kita camkan dengan baik. Sang Buddha mengatakan demikian, berbahagialah mereka yang bisa merasa puas. Berbahagialah mereka yang dapat mendengar dan melihat kesunyataan. Berbahagialah mereka yang bersimpati kepada makhluk-makhluk lain di dunia ini. Berbahagialah yang hidup di dunia ini dengan tidak melekat kepada apapun dan mengatasi hawa nafsu. Lenyapnya Sang Aku merupakan berkah yang tertinggi. Pesan moral Sang Buddha, sabda Buddha ini sangat baik sekali kita renungkan setiap saat. Sang Buddha mengatakan, berbahagialah mereka yang bisa merasa puas. Keserakahan dalam kehidupan kita selalu mengikuti kita setiap saat. Ketika kita mendapatkan makanan, ketika disajikan makanan yang begitu banyak,
timbul nafsu keinginan untuk memuaskan panca indera lidah kita, mulut kita. Ketika kita melihat bermacam-macam fasilitas maupun di tempat belanja, kita pun serakah muncul ingin membeli semua, bukan berdasarkan kebutuhan kita, namun berdasarkan keinginan-keinginan kita. Berbahagialah Bapak Ibu seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha, yang bisa merasa puas terhadap apa yang menjadi kebutuhan kita, puas terhadap apa yang menjadi kebutuhan tentang badan jasmani kita. Dengan kepuasan yang tinggi yang kita miliki, kita akan merasa berbahagia dan tidak hidup merasa serba kekurangan. Merasa puas ini perlu sebuah latihan dan perlu kesadaran yang tinggi dari kita. Tanpa memiliki rasa puas, tentunya kehidupan ini akan menuruti keinginan-keinginan kita yang tidak ada putusnya. Seperti ibaratnya seseorang yang meminum air laut, semakin banyak kita minum, akan semakin dahaga itu timbul. Yang berikutnya Bapak itu, berbahagialah mereka yang dapat mendengar dan melihat kesunyataan. Kesunyataan atau kebenaran yang diajarkan oleh Sang Buddha, yang sering kita dengar, yang sering kita baca, yaitu kesunyataan kebenaran tentang 4 kebenaran mulia, di mana dijelaskan oleh Sang Buddha bahwa kehidupan ini adalah duka dalam arti yang sangat luas sekali. Bahwa duka ini adalah penyebabnya, yaitu keinginan-keinginan rendah kita, kebodohan-kebodohan kita, dan berakhirnya duka. Dan jalan untuk mengakhiri duka sudah jelas diterangkan oleh Sang Buddha. Kita sebagai umat Buddha memaknai, mempraktekkan, dan menyadari bahwa kehidupan ini adalah duka. Dengan menyadari kehidupan duka ini, kita tidak timbul kemelekatan dalam diri kita. Kemudian berbahagialah mereka yang bersimpati kepada makhluk-makhluk lain di dunia ini. Rasa simpatik, rasa peduli, rasa solidaritas ini perlu kita tumbuhkan setiap saat. Lebih-lebih rasa simpatik itu ditujukan kepada makhluk-makhluk, kepada sesama kita yang saat ini dalam keadaan menderita. Maka layaklah Bapak Ibu sekalian menyisihkan sebagian materi kita, menyisihkan sebagian perhatian kita kepada mereka yang sedang menderita. Dengan hidup saling membantu, saling bersimpatik, yakinlah bahwa dunia ini akan damai dan harmonis, dan orang yang kekurangan akan sejahtera karena terbantu oleh rasa simpatik dan kepedulian dari kita. Berbahagialah mereka yang hidup di dunia ini dengan tidak melekat kepada apapun dan mengatasi hawa nafsu. Kemelekatan terhadap makanan, kemelekatan terhadap pakaian, kemelekatan terhadap tubuh jasmani ini yang membuat kita menderita. Kita senantiasa merasa penderitaan yang tidak ada putusnya. Dan yang terakhir, Sang Buddha memberikan nasihat, lenyapnya sang aku merupakan berkah yang tertinggi. Karena ada aku inilah, diriku, ya inilah kita kadang-kadang membatasi diri dan merasa tinggi terhadap orang yang lain. Dengan keakuan inilah dunia itu bisa menjadi kacau. Dengan keakuan inilah dunia menjadi tidak tentram, tidak damai. Marilah Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, kita renungkan kembali apa yang disabdakan oleh Sang Buddha ini benar-benar berguna dan bermanfaat untuk menguatkan keyakinan kita akan Buddha, Dharma, dan Sangha, dan menyelaraskan kehidupan kita dengan lingkungan sekitar kita. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.